Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zulma dari kelas 3 TIF. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai toolbar, web view, splash screen, shadow preference, dan juga fragment. Baik, untuk pemahaman masalah pada pertamanya adalah dalam pembuatan aplikasi, pastinya kita tidak akan menggunakan button back yang sama dan juga desain button back yang sama seperti pada awal pertemuan. Pastinya kita menggunakan button back yang tidak menghalangi tampilan dari layout itu sendiri. Maka dari itu kita akan menggunakan toolbar yang dimana toolbar ini akan sering kita gunakan di halaman-halaman nested loop atau halaman yang berada di dalam halaman awal sebelumnya. Nah, penggunaan toolbar ini nantinya akan menggunakan redirect-nya sendiri untuk bisa back dan juga bisa menampilkan detail dari halaman yang dibuka. Lalu ada juga selain toolbar ada web view di mana tampilan kita nanti atau halaman aplikasi kita nanti bisa langsung terhubung ke internet sehingga kita tidak perlu lagi kita bisa mencantumkan link-link seperti info, pengaduan ataupun artikel yang sesuai dengan aplikasi kita. Lalu ada splash screen di mana splash screen adalah halaman pertama yang berisi logo, background, dan juga seperti slogan dari aplikasi. Di mana biasa splash screen digunakan untuk di awal launchingnya sebuah aplikasi. Nah, penggunaan di sini agar aplikasi kita terlihat lebih profesional dan juga bisa lebih mirip dengan aplikasi pada umumnya. Lalu ada penggunaan fragment di mana pada umumnya kita memiliki banyak activity untuk menampilkan banyak-banyak info dan juga banyak tampilan di sebuah project kita. Nah, penggunaan fragment di sini pastinya untuk menghemat pembuatan activity berulang-ulang kali sehingga aplikasi bisa nge-crash tanpa sebab yang jelas. Maka dari itu, fragment bisa meminimalisir crashing pada project kita. Lanjut kepada putusan desain yang saya ambil adalah yang saya ambil untuk toolbar. Saya letakkan di menu-menu seperti bangun ruang. Contohnya di sini menu bangun ruang, rute, tiket, ya berarti 3 halaman yang saya gunakan toolbar. Penggunaan toolbar pada layoutnya itu kita hanya perlu memanggil toolbarnya, lalu di dalam toolbar itu akan kita bungkus dengan penggunaan penerapan bar layout sehingga toolbar tadi akan dibungkus lagi menggunakan layout khusus bar sehingga tidak langsung komponen toolbarnya yang masuk ke komponen layout pertama kita. Nah, untuk desain dari si toolbar itu sendiri pada XML-nya justru hanya berisikan kode seperti ini saja tanpa ada teks. Begitu juga di tiket yang hanya menampilkan toolbarnya tab toolbarnya langsung. Nah, uniknya toolbar untuk penggunaan support action toolbar yang menampilkan titel, detail halaman yang dibuka, serta pengalokasian dalam pengklikan toolbar itu kita inisiasikan di halaman Kotlin-nya, tidak di halaman XML-nya. Contohnya di sini untuk rute kita akan menampilkan kode support action bar-nya di dalam function fun on grid. Nah, kita bisa menambahkan titel untuk judul besar dari si toolbarnya, lalu subtitle itu biasanya saya gunakan untuk memberikan informasi detail mengenai halaman yang sedang diklik. Nah, lalu berikut ini adalah fungsi yang digunakan untuk back dari sisi toolbarnya sehingga toolbarnya kita tidak perlu lagi menambahkan button back secara manual. Oke, lanjut ke web view. Karena web view hanya menghubungkan tampilan dari halaman kita ke halaman lainnya, maka kita perlu menaruhkan sebuah link. Sebelum menaruhkan sebuah link, pastikan atau buat sebuah button khusus untuk menampung, untuk redirect secara directly
dari halaman kita langsung ke internet. Contohnya di sini ada saya punya button dengan ID button to view. Lalu di sisi Kotlin-nya, rute Kotlin-nya itu, nah di pemanggilan binding button to view, saya perlu langsung ke web activity. Nah, untuk layout activity-nya itu saya tinggal buka di bagian web activity. Nah, di sini akan ada binding web view, lalu panggilan URL, di mana URL-nya akan langsung saya sematkan di dalam kode programnya. Lanjut ke splash screen, di mana splash screen adalah tampilan awal dari aplikasi, maka akan dibuat halaman atau activity dari si splash screen yang setara dengan tampilan dari si main activity. Nah, contohnya di sini splash screen saya berada sejajar dengan main activity-nya. Untuk codingan dari si splash screen-nya tentunya tidak akan terlalu banyak karena di sini penggunaan splash screen adalah menampilkan halaman yang berdurasi 3 atau 4 detik untuk menampilkan logo, background, dan juga slogan dari aplikasi. Nah, function yang mengatur itu ada di function lifecycle scope.launch, di mana delay akan dimainkan selama 2 detik dan langsung akan directkan atau diarahkan ke target intent berikutnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita akan melakukan pengecekan login di dalam halaman login atau di halaman autentikasi. Di sini penggunaan splash screen akan kita gabungkan dengan login tadi sehingga pengecekan apakah user tersebut sudah login atau belum itu berada di dalam splash screen. Untuk error yang saya dapatkan adalah ketika redirect splash screen ke button logout dan juga ke button login yang seharusnya dimana setelah masuk ke login ketika saya kill aplikasinya, maka harusnya ketika saya masuk ke sistemnya saya sudah harus bisa langsung ke main activity-nya. Namun di sini saya harus diminta login berkali-kali sehingga menurut saya itu pasti ada kesalahan yang dimana bisa jadi typo ataupun salah penggunaan. Dan ternyata setelah dianalisa lebih lanjut, yang saya ketinggalan sebuah blok baris yaitu editor.apply, di mana setelah di clear dari shared preference ya harusnya di apply. Maka dari itu file editornya tadi akan tersimpan. Begitu. Untuk refleksi pembelajaran di mana untuk bab 2 itu toolbar digunakan untuk menampilkan halaman back yang di bagian atas hingga contohnya tampilannya seperti ini. Nah, di bagian atas ini sehingga nantinya kita tidak perlu membuat button back tersendiri. Yang dimana back tersendiri nantinya pasti bakal akan banyak dan berkali-kali kita membuat backnya. Sehingga kalau misalnya pembuatan toolbar lebih profesional dan juga lebih useful daripada penggunaan back pada umumnya. Maka dari itu berikut adalah contoh dari toolbar yang sudah saya terapkan ke beberapa menu yang sudah ada di dalam aplikasi. Lalu untuk web view itu sendiri saya gunakan untuk menampilkan informasi lebih lanjut mengenai sesuatu informasi yang menurut saya selaras dari si aplikasinya. Contohnya di sini aplikasi tiket pemesanan kereta api, pastinya seharusnya itu ditautkan ke halaman rute pemetaan kereta api. Contohnya di sini sistem sedang meloading tampilan website dari kereta api. Proses ini tentu membutuhkan beberapa waktu karena emulator perlu memeriksa, coba kita refresh terlebih dahulu. Setelah dicoba ternyata ada terjadi kesalahan pada internetnya yang seharusnya yang tampil itu adalah halaman GIS atau pemetaan dari si kereta api. Selanjutnya share preference, di mana share preference ini akan berfungsi untuk menyimpan informasi login dari si
dari si usernya. Sehingga ketika user sudah login lalu keluar dari aplikasi dan terhapus aplikasinya, maka tampilan dari si aplikasi tidak lagi langsung ke login, tetapi sudah ke halaman utamanya. Maka dari itulah fungsi dari si shared preference tadi. Selanjutnya ada fragment, di mana fragment akan menampilkan dua halaman sekaligus di dalam satu activity. Dimana hal ini pasti akan sangat menghemat dari si activity, sehingga aplikasi tidak gampang nge-crash dan tidak penuh dengan activity yang bersifat sama dan juga nested loop. Contohnya di sini fragment untuk menampilkan detail dari si kereta apinya, tiket kereta apinya. Kita akan langsung coba untuk kita logout terlebih dahulu. Kita akan coba demokan. Ini adalah screen-nya tadi, splash screen tadi, lalu kita akan login. Nah, di sini ada penggunaan variabel yang akan mengingat nama kita. Lalu setiap halaman ya sudah akan berisi sebuah toolbar, di mana toolbar sudah include dengan si button back ya. Tiket juga begitu. Nah, di sini saya menggunakan fragment di mana untuk menampilkan masing-masing detail tiketnya, rute terlebih dahulu. Lalu di sini ada selengkapnya untuk menampilkan halaman websitenya. Lalu lanjut ke sisi tiketnya, di mana tiketnya akan menampilkan fragmen. Ini untuk tiket 1, lalu fragmen tiket 2 itu untuk menampilkan tiket yang kedua. Kita bisa langsung back. Nah, kita akan cobakan shared preference ya dengan cara kita kill aplikasinya tanpa logout. Lalu kita pilih clear. Masuk lagi ke aplikasinya. Nah, dia akan langsung masuk ke si band activity-nya. Ketika kita log out, lalu kita kill aplikasinya, hop, cancel. Ketika log out, kita masuk kembali, maka tampilan akan mendirect kita langsung ke halaman logiknya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun kalimat. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.